Saya masih berbincang bersama Bapak Rizkan Firman, Direktur Utama PT Adi Komuter Property. Masih kemudian membahas mengenai bisnis ekspansif dengan penerbitan obligasi korporasi dan juga IPO. Kita tambahkan IPO karena bahasannya ada juga membahas mengenai IPO ya Pak Rizkan. Oke, sebelum saya menanyakan mengenai persiapan perusahaan sebelum melakukan IPO di kuartal 4 tahun 2021. Sosialisasi ataupun pendekatan lah yang kemudian dilakukan oleh perusahaan kepada calon-calon investor sebelum menerbitkan obligasi, apa yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19 tentu saja. Saya kemudian ini yakin biasanya kalau nggak pandemi lakukan roadshow, ketemu langsung sama investor face to face, tapi sekarang kayaknya itu nggak mungkin. Tapi kemudian hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin Anda bisa ceritakan mengenai hal tersebut, Pak Rizkan. Oke, baik Pak Wiki. Jadi benar sekali kami cukup intens ya selama masa persiapan obligasi ini melakukan roadshow sebenarnya, namun roadshow virtual kepada para calon investor yang juga didampingi oleh underwriter kami ya, Sekuritas dan juga Alwira Cita. Jadi cukup intens kami melakukan virtual discussion dengan para calon investor. Cukup banyak juga, dan alhamdulillah kegiatan itu berdampak hasil yang baik untuk obligasi kami. Ya, walaupun mungkin di tengah terbatasan promosi ataupun roadshow dilakukan secara virtual, tapi informasinya sangat jelas tersampaikan kepada investor. Ini terbukti dari serapan obligasi yang maksimal sesuai dengan target 500 miliar rupiah. Betul. Oke, tentu saja ini selesai dilakukan, ada hal lain yang kemudian akan dilakukan juga oleh perusahaan melakukan IPO, dan ini adalah sebuah aksi korporasi yang memang cukup major kalau saya bilang. Nah, persiapannya ke arah situ seperti apa, Pak Rizkan? Ya. Jadi untuk aspek keterbukaan dengan telah menjadi emiten melalui penerbitan obligasi perdana ini, bisa dibilang ADCP sudah melakukan langkah awal dalam persiapan kami untuk melakukan IPO. Saat ini ADCP sedang menyelesaikan proses perizinan IPO dari Kementerian BUMN, dan kami sedang menuntaskan proses pembentukan konsorsium profesi penunjang IPO. ADCP juga akan segera mengeksekusi akuisisi lahan-lahan baru dari hasil obligasi perdana ini untuk dapat memperbesar valuasi aset kami. Gitu Pak, jadi persiapan kami di situ. Baik, ketika kemudian perusahaan sudah terbuka, ada semacam pemicu lah untuk kemudian perusahaan dapat melakukan operasional perusahaannya sehari-hari dengan level good corporate governance yang terus kemudian membaik. Sejauh mana ini IPO sendiri ataupun mungkin aksi korporasi seperti penerbitan obligasi ini juga men-trigger perusahaan untuk terus melakukan praktek-praktek GCG secara baik setiap tahunnya, Pak? Ya, tentunya itu. Jadi alasan kami melakukan obligasi dan IPO salah satunya juga kami konsisten untuk menjalankan perusahaan dengan konsep GCG. Salah satunya. Baik, oke. Secara ekspansi, tadi kemudian kalau dilihat dari konsep TOD tentu saja ada di kota-kota besar lah ya, yang kemudian secara jalur transportasi ini memang dekat dengan moda-moda transportasi umum. Untuk di Jakarta dekat dengan jalur LRT begitu ya, atau mungkin moda-moda transportasi umum lainnya. Nah, untuk ekspansi ke depan targetnya seperti apa? Secara lokasi apakah kemudian masih ada di Jakarta dan sekitarnya, atau kemudian merambah ke seluruh Indonesia, atau seperti apa Pak Rizkan? Ya, kalau kami memang melihat bahwa pertumbuhan kota yang cukup menjanjikan masih di Jabodetabek ya, dengan infrastruktur yang memang disiapkan pemerintah untuk transportasi massal. Jadi ke depan memang kami masih fokus untuk mengembangkan properti development kami di area Jabodetabek. Karena konsep transportasi massal ini juga akan ditambahkan oleh pemerintah. Saat ini kan kita baru membangun jalur LRT tahap pertama kan. Nanti akan ada tahap kedua dan ketiga. Dan itu tentunya masih menjadi potensi yang cukup besar untuk dapat kami kembangkan properti di sekitar itu. Dan kami juga tidak hanya mengembangkan properti berbasis LRT, tapi juga di komuter lain dan juga pool bus Transjakarta sebenarnya.
Baik, selain ada konsep residensial lah, Anda kemudian juga memang memiliki proyek-proyek yang bersifat hotel dan lain sebagainya. Nah ini ekspansinya juga akan seperti apa, Pak Rizkan? Ya, jadi sebagai gambaran, sebagai informasi bahwa dana dari IPO ini juga sebagian akan kami gunakan untuk memperbesar portofolio recurring kami. Jadi tidak hanya hospitality atau hotel, kami juga mengembangkan beberapa produk area komersial ya ke depan. Untuk hotel tentunya juga akan related dengan property development yang kami kembangkan. Ada beberapa hotel nanti yang akan kami kembangkan di titik-titik properti kami di LRT City atau AD City. Baik, oke. Itu kemudian dari aksi-aksi korporasi yang kemudian akan dilakukan oleh perusahaan dan setelah dilakukannya penerbitan obligasi dan juga IPO, perusahaan akan sangat ekspansif. Kalau kita lihat dari bagaimana sebetulnya upaya dari pemerintah ataupun mungkin stakeholders investasi lah untuk kemudian membuat iklim investasi dan dinamika usaha di Indonesia menarik. Menurut Anda ke depan supportnya akan seperti apa? Dan sejauh mana ini inline dengan proyeksi lah yang dilakukan oleh perusahaan sehingga kemudian strategi-strategi yang sudah dipancang begitu akan didukung oleh berbagai macam dukungan-dukungan yang memang diberikan oleh pemerintah untuk memperbaiki ataupun mungkin meningkatkan lah ya quality dari investment environment kita. Ya. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi bahwa industri properti ke depannya memang membutuhkan campur tangan pemerintah ya. Apalagi kondisi saat ini stimulus-stimulus dari pemerintah sangat dibutuhkan oleh dunia properti, termasuk juga dukungan dari Bank Indonesia dan perbankan. Di harapan kami juga banyak berita-berita positif lah yang disampaikan oleh semua pihak untuk bisa meningkatkan animo kembali bisnis properti akan menjadi lebih baik ke depan. Baik, dan yang paling penting adalah upaya-upaya untuk penanggulangan pandemi dan juga vaksinasi dapat akseleratif supaya pemulihan ekonominya dapat terjadi secara cepat begitu ya. Pak Rizkan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Sukses selalu untuk PT Adi Komuter Properti. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya. Dan